Ya, Extra People, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran selanjutnya bersama dengan saya, Kak Anta Kirana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mempelajari firman-Mu, supaya kami Extra People generasi muda dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi gereja kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini topik yang saya ingin bahas adalah muda dan berdampak. Tentunya teman-teman semuanya anak muda, saya juga masih muda, ya. Karena muda bukan bicara tentang usia, muda bicara tentang apa? Tentang semangat yang kita miliki di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, ada beberapa stereotype, ya. Stereotype itu adalah sebuah asumsi-asumsi yang kurang baik tentang yang namanya orang muda. Ada yang berkata bahwa orang muda itu belum ada pengalaman lah, masih bau kencur begitu ya. Oke, belum ada pengalaman. Oke, yang kedua kemudian dikatakan orang muda itu masih labil. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia senang, sukacita, kadang-kadang tiba-tiba drop, lagi nggak ada mood. Bahkan ada orang berkata bahwa orang muda itu yang anak muda yang memang hidupnya nggak bisa dipegang, nggak dapat dipercaya. Nah, saya mau supaya stereotype ini kita buktikan, tunjukkan kepada mereka bahwa walaupun saya belum ada pengalaman, tetap saya bisa berkontribusi bagi bangsa, bagi keluarga saya, bagi pelayanan saya. Walaupun kadang-kadang iya mungkin labil, katanya begitu, tetapi kita bisa buktikan bahwa labil atau tidak labil emosi kita atau mood kita, itu keputusan kita. Bukan berarti semua anak muda itu labil, banyak anak muda yang nggak labil. Dan realita Alkitab justru kita bisa pelajari Alkitab, kenyataannya adalah Tuhan memakai banyak sekali orang-orang muda. Yusuf contohnya, dia menjadi Perdana Menteri Mesir di usia berapa? 30 tahun. Ya, teman-teman bisa lihat pada pelajaran yang pertama bertemakan ngetop, ya. Silakan bisa dicek lagi, kita mempelajari tentang Yusuf di situ. Saul, raja pertama Israel, usianya berapa? 20 tahunan ketika dia diangkat sebagai raja. Daud, raja terbesar Israel, dia menjadi raja ketika berusia 20 tahunan. Bahkan dia berusia sekitar 14 tahunan ketika melawan Goliat. Bayangkan. Dan Yerobeam, raja pertama Israel Utara, Anda bisa selidiki di usia 20 tahunan dia menjadi raja. Daniel menjadi pejabat kerajaan Babel dan Persia pada usia 20 tahunan juga. Belum Yehezkiel, Esther dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang anak muda atau orang muda, itu kita perlu keluar dari stereotip negatif yang diberikan dunia kepada kita. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan lewat catatan Alkitab, bahkan di perjanjian lama sekalipun, sudah mencatat bahwa anak-anak muda atau orang-orang muda itu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadi kalau teman-teman hari ini berkata, aku masih muda, bisa atau enggak ya? Bisa. Aku masih muda, gimana ya? Ya sudah, jalankan aja, just do it. Karena apa? Karena masa lalu pun Tuhan membuktikan Tuhan memakai orang-orang muda. Muda dan bertampak. Kita lihat Kisah Rasul pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dan ini berarti bahwa Timotius, ayahnya Yunani, ibunya Yahudi. Dari agama Yahudi dia menjadi Kristen. Dan kita nggak tahu tentang nama ayahnya dan siapakah dia. Tetapi yang jelas adalah Timotius berasal dari keluarga Kristen yang saleh, dari ibunya, bahkan dari neneknya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, mari kita baca. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius dia keluarga Kristen, ibunya Kristen, dan bahkan Timotius adalah seorang sosok yang sudah Kristen sejak kecil, bahkan melayani Paulus sejak muda. Paulus meminta dia untuk menemani pelayanan dia sebagai satu tim pelayanan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 2 dan 3 memberikan sebuah pemahaman buat kita bahwa itu terjadi. Kisah Rasul pasal 16 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Timotius sudah Kristen dari kecil, sudah melayani Tuhan dari muda.
Dan bahkan dikatakan Timotius adalah pelayan yang baik. Ya, Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 20. Ya, menceritakan hal ini dikatakan, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, kata Paulus, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang sungguh-sungguh dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Paulus berkata bahwa Timotius dalam pelayanannya, dia sehati dengan Paulus. Bahkan dia bersungguh-sungguh melayani. Nah, extra people, perhatikan baik-baik bahwa Paulus membawa Timotius, sang orang muda ini, yang distereotipkan oleh dunia banyak negatifnya, ternyata tidak seperti yang dunia katakan. Nah, Anda sebagai extra people, kita semua sebagai generasi muda, kita tidak perlu yakin, tidak perlu mengamini, tidak perlu mempercayai apa yang dunia katakan kepada kita. Buktinya Tuhan memakai anak-anak muda di sejarah Alkitab. Bahkan Timotius pun diceritakan bahwa orang yang beriman, orang yang baik, orang yang mau melayani, bahkan dipakai oleh Paulus untuk menemani pelayanan dia. Ya, sehingga Timotius pun menjadi gembala yang muda saat itu. Nah, ada 3 nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius. Kalian bisa pelajari firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan apa? 2 Timotius 2 ayat 16. Mari kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan saja. Yang pertama adalah hindari omongan yang kosong. So, teman-teman anak muda, extra people, ini nasihat buat kita semua, hindari omongan yang kosong. Atau bahasa Inggris yang dikatakan useless atau tidak berguna. Apa sih kata-kata yang tidak berguna? Omongan yang tidak berguna? Ya, katakanlah kata-kata cacian, kata-kata makian. Itu nggak keren, guys. Itu tidak berguna. Kata-kata najis, kata-kata yang merendahkan orang, gosipin orang, bullying orang. Nah, itu buang jauh-jauh. Yang kedua, yang Paulus berikan nasihat kepada Timotius adalah 2 Timotius 2 ayat 22, dikatakan begini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Yang kedua adalah jauhi nafsu orang muda. Ya, bahasa Inggrisnya ditulis forbidden atau nafsu yang terlarang atau yang dilarang oleh firman Tuhan. Ya, sebagai anak muda tentunya kita masih menggebu-gebu. Ya, apakah itu nafsu tentang hobi, apakah itu nafsu tentang emosi, apakah itu nafsu tentang kita tertarik dengan lawan jenis. Tetapi nasihat Paulus kepada Timotius adalah mari kita jauhi nafsu-nafsu anak muda yang hanya membawa kita kepada dosa. Dan yang ketiga, nasihatnya adalah hindari soal yang dicari-cari. Ya, 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Atau di bahasa Inggrisnya artinya dikatakan uneducated atau tidak berpendidikan. Mari, soal-soal yang gak penting, yang dicari-cari, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan lebih baik, yang gak ada hubungan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, yang tidak ada hubungannya dengan menjadikan rohani kita lebih baik, ya kita gak usah lakukan itulah. Nah, 3 nasihat ini penting buat kita extra people, anak-anak muda. Hindari omongan yang kosong, jauhi nafsu orang muda, dan juga hindari soal-soal yang dicari-cari. Nah, hari ini saya ingin sampaikan, lalu kalau kita mau menjadi anak muda atau orang muda yang berdampak, lalu apa yang perlu kita lakukan? Apa tugas kita sebagai orang muda supaya berdampak? Ya, ada 3 M. M yang pertama adalah mengobarkan karunia Tuhan. 2 Timotius pasal yang 1 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. So, teman-teman, kita percaya ada karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada talenta yang Tuhan berikan. Mari kita kobarkan karunia Tuhan. Api kecil dan api besar. Bagaimana caranya api kecil menjadi besar? Kita siramkan minyak. Kita tambahkan minyak supaya apa? Supaya terus berkobar. Minyak bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Minyak bicara tentang urapan dari yang surga. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan. Dan dimanapun Anda berada, dimanapun extra people engkau bekerja atau sedang bersekolah, berkuliah, kobarkan terus karunia Tuhan. Jangan hentikan itu. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang ke-8 dari 2 Timotius pasal yang pertama dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Yang kedua, setelah mengobarkan karunia Tuhan, yaitu memberikan kesaksian tentang Tuhan. So, anak-anak muda, orang-orang muda, mari kita terus bersaksi
tentang Tuhan. Syarat untuk bersaksi itu bukan usia, tapi pengalaman. Kalau kita punya pengalaman dekat dengan Tuhan, kita punya pengalaman ditolong oleh Tuhan, kita punya pengalaman mengalami mujizat dengan Tuhan, punya pengalaman diampuni oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, ceritakan pengalaman-pengalaman itu. Menggunakan kesempatan yang ada, bahkan kita menciptakan kesempatan untuk bisa bersaksi. Saat kita main game, di tengah-tengah permainan game, kita bisa bersaksi. Saat kita di sekolah, kita kerja kelompok, kita bisa bersaksi. Saat kita bersama-sama dengan teman-teman, kita sedang olahraga, main basket, futsal, kita bisa bersaksi. So, mari sebagai anak muda yang berdampak, kita perlu mengobarkan karunia roh. Yang kedua, kita perlu memberikan kesaksian tentang Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14 saya membacakan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, yang ketiga adalah mengajarkan ajaran sehat tentang Tuhan. Jadi waktu kita muda, kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan juga kepada orang lain. Iya bisa. Ya, intinya kita mengajarkan kebenaran bukan yang kelihatannya benar. Kita mengajarkan kebenaran bukan pembenaran. Kadang-kadang sebagai anak muda, kita mencari ayat-ayat yang bisa seolah-olah membenarkan perbuatan atau kelakuan kita yang salah. Nah, saya berharap anak-anak muda, kalau kita mau dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, mari kita sejak dini kita mengajarkan ajaran yang sehat tentang Tuhan, mengajarkan kebenaran, prinsip firman Tuhan dimanapun kita berada. So, jangan menilai diri Anda rendah atau kurang karena usia muda. Mulailah berkaryalah bagi Kristus. Karena saya percaya yang muda bisa juga yang berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Extra People, perkenalkan nama saya Hendra Saputra. Bicara soal muda dan berdampak, untuk kesempatan kali ini izinkan saya sedikit sharing mengenai apa yang telah terjadi pada saya. Sedikit flashback di tahun 2019, fokus saya itu pada pekerjaan dan menyelesaikan studi saya. Kalau diingat itu saya sudah semester mungkin udah telat ya, udah 10. Makanya saya fokus ke sana agar saya mendapatkan ijazah dan pekerjaan yang baik untuk saya. So far, semua berjalan mulus. Saya wisuda, saya mendapatkan pekerjaan yang baik hingga mendapatkan posisi yang saya harapkan. Singkat cerita, pada hari, saya ingat itu bulan Februari, tiba-tiba saya sakit, drop, dan harus dibawa ke IGD. Di sana dokter melakukan ronsen dan dia bilang ke mama saya kalau terjadi kerusakan pada saluran pencernaan, yaitu pada usus besar, sehingga harus dilaksanakanlah operasi secepatnya karena itu urgent. Dokternya memberikan 3 opsi yang akan terjadi. Yang pertama itu dia hanya memperbaiki posisi usus yang rusak. Yang kedua itu dia akan membuang sedikit usus dan menjahitnya kembali. Dan yang ketiga atau yang paling gak diharapkan itu adalah dia membuang sebagian besar usus yang rusak dan membuat alat bantu di perut saya. Sejauh itu saya berpikir positif, gak akan terjadi yang gak saya inginkan. Singkat cerita, dokter melakukan operasi cukup lama hingga ternyata yang saya harapkan itu adalah nggak sesuai ekspektasi. Dokter bilang ke mama saya kalau terjadi pendarahan sehingga saya harus masuk ruang ICU dan masuk dalam fase kritis. Berarti secara nggak langsung dokter bilang juga kalau itu adalah opsi ketiga yang dipilih, yaitu dia memasang alat bantu sehingga saya harus bertahan dalam hidup saya itu memakai alat bantu sampai kondisinya membaik. Cukup lama saya masuk di ruang ICU, pindah ke HCU, ke ruang inap hingga akhirnya bisa pulang. Tapi belum sampai di situ dokter vonis saya lagi kalau saya kena flek di paru.
saya berpikir, loh, nasib saya kok ironis sekali. Ketika saya harus hidup dengan alat bantu di perut untuk pencernaan saya, dokter udah vonis yang baru lagi. Saya sehingga harus pakai alat bantu untuk bernapas. Di situ saya udah mulai nggak bisa berpikir aneh, nggak bisa berpikir macam-macam lagi. Yang saya cuma bisa berserah. Saya nggak bisa menyalahkan siapapun atau apapun. Karena untuk usia muda, harusnya saya sedang berjuang, mendapat pekerjaan yang baik, mendapatkan pendidikan di mana yang saya inginkan. Sejauh ini saya nggak bilang kalau masalah saya lebih berat dari masalah teman-teman. Saya cuma mau bilang, apapun yang terjadi, tetap usaha dan berjuang. Saya ingat pada sebuah hipotesis yang bilang tuh kayak gini. If God is God and God is good, why the bad things happen from the good God? Di situ saya sadar, nggak semua yang baik-baik itu adalah berkat dari Tuhan. Yang terjadi dengan saya pun ini berkat dari Tuhan. Saya dapat belajar, punya waktu, mungkin kesempatan yang saya inginkan tuh beda. Saya percaya kesempatan yang sama mungkin nggak datang 2 kali, tapi kesempatan yang lain pasti akan selalu ada. Saya paling senang itu ketika pastor bilang, tantangannya besar, kelak tantangannya pasti besar. Kenapa? Karena di situ ada harapan, di situ ada sukacita di dalamnya. So, buat teman-teman, jangan takut, terus berjuang, percaya, serahkan semua pada Tuhan. Kalau ditanya, apa planning saya di tahun depan? Mungkin itu akan sulit, tapi saya percaya, saya akan melakukan operasi lagi, dan kembali normal dan berjuang. Mungkin nggak gampang, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang hebat dan super system yang luar biasa. Saya percaya jika Tuhan sudah tolong saya di awal, pasti Dia akan tolong saya sampai akhir. To God be the glory for the things He has done. God bless you all.